bahwa ketika ingin mendewasakan diri ya kembali lagi kepada pola pikir. Jadi lingkungan itu tidak bisa mendewasakan diri kita, karena yang bisa mendewasakan diri kita itu adalah pandangan dan juga pola pikir kita sendiri. Bagaimana cara kita menanggapi lingkungan? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Miftah Fauzi di channel Miftah Kajau. Masih dengan Bung Andri ataupun Bro John. Bro. Gimana pendapat Anda tentang video yang kemarin? Ya cukup lucu lah sedikitnya ya. Karena topik yang kita bahas awalnya itu kan bicara tentang hiburan ataupun lelucon sebagai universitas, tapi ketika sudah bicara dan sudah berbincang kok diperhatikan lebih dalam lagi, kayak yang bicara lebih serius gitu, lebih ke satu topik tertentu dan lebih dalam lagi bicara kayak sedang membahas satu teori gitu. Kita itu seperti lagi mendalami suatu keilmuan ya kita kayak seperti itu. Tapi gak apa-apa lah ya, yang penting kita sudah berusaha untuk ngobrol santuy meskipun pada hasilnya kita malah ngobrol serius. Refleksi gitu. Ya, mungkin sudah refleks kita gitu. Kalau kita gitu gak mau ngobrol santuy, pengennya ngobrol serius. Padahal kita dalam kehidupan sehari-hari gak ada yang diseriusin, selalu disantuin. Justru keseriusan itu berawal dari candaan semata ya? Ya mungkin juga. Untuk topik kali ini mungkin saya ingin membahas circle pertemanan ataupun lingkungan gitu. Karena yang saya alami bahwa circle pertemanan itu penting, bahkan lingkungan yang kita masuk lingkungan apa itu penting gitu. Karena bagaimanapun juga lingkungan yang terbuka bakal menjadikan diri kita, lingkungan yang tertutup bakal menjadikan diri kita itu tertutup juga gitu. Dan menurut Bro Zon sendiri, circle seperti apa dan lingkungannya seperti apa yang harus kita pilih agar kita menjadi pribadi yang baik ataupun menjadi pribadi yang dewasa? Nah, kalau menurut gue sih untuk memilih lingkungan ketika ingin mendewasakan ya harus dengan orang-orang di sekitar, karena bagaimanapun juga ketika di lingkungan sekitar itu sudah terlihat lebih jelas dan secara langsung banyaknya peristiwa-peristiwa yang akan terbesit ke dalam otak kita bahwa kehidupan itu seperti ini. Jadi caranya kita menghadapi suatu kehidupan yang lebih yang lebih serius itu seperti ini. Karena ketika kita sudah tidak bergaul dengan lingkungan sekitar, ketika hidup kita terkurung sendiri di dalam rumah contohnya ataupun di mana saja, ya hanya berpikir-pikir saja, berangan-angan, tidak pernah berekspektasi dan tidak pernah bertindak secara langsung. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa ketika ingin mendewasakan diri ya kembali lagi kepada pola pikir. Jadi lingkungan itu tidak bisa mendewasakan diri kita, karena yang bisa mendewasakan diri kita itu adalah pandangan dan juga pola pikir kita sendiri. Bagaimana cara kita menanggapi lingkungan yang kita hadapi? Seperti itu. Menurut Bro John sendiri, kita kan yang namanya kita itu udah satu lingkungan ya, satu desa ataupun satu blok gitu. Paguyuban. Menurut Bro John, lingkungan kita itu baik ya kalau kita diam di sana terus? Lingkungan desa kita. Menurut gue gitu ya. Menurut gue kayak gini loh. Ketika kita berdiam diri di pelosok ya, sebut saja pelosok karena emang kenyataannya kita itu jauh dari kota. Nah, kalau kita terus berdiam diri di situ, ya tidak tahu bro kemajuan negeri ini, kemajuan kota ini seperti apa. Karena yang namanya pelosok itu tidak lebih besar informasinya tertangkap semua. Ya. Artinya kalau kita berdiam diri terus di pelosok, kita akan tertinggal jauh ya. Ketinggalan jauh dari orang-orang kota gitu. Iya. Dan menurut Anda sendiri, lingkungan kota itu cocok gak untuk kita? Cocok banget bro. Tapi dalam artian cocok itu bukan untuk menghadapi hal-hal yang negatif.
cocoknya itu untuk kita bisa menambah suatu wawasan, suatu informasi yang lebih. Karena biasanya orang-orang dari kampung itu ketika ke kota baru-baru saja melihat aneh itu, jadi serba aneh. Tetapi ketika kita sudah bisa bergaul, sudah bisa beradaptasi dengan lingkungan dari kota, itu sangat bagus buat kita karena cepat untuk bisa menyesuaikan dengan lingkungan di kota. Dan itu juga bisa membawa suatu perubahan kembali kepada diri kita dan lingkungan kita di pelosok ketika pulang dari kota. Iya. Artinya kita sedikit merantau lingkungan ya. Sedikit merantau lingkungan untuk bisa menambah wawasan, kemudian bisa dibawa ke lingkungan awal, kemudian bisa membawa dampak perubahan. Untuk pelosok ya. Semoga kita orang-orang pelosok bisa menjadi orang-orang yang sukses ya karena kita udah belajar lingkungan kota. Kita sedikit melenceng lingkungan organisasi ataupun circle pertemanan organisasi dan circle pertemanan biasa gitu. Mana yang lebih dominan mendewasakan kita? Circle yang mendewasakan diri kita itu yang berorganisasi menurut gue. Alasan. Intinya gini lah, bukan alasan, lebih ke hal apa yang membuat Anda dewasa karena Anda berada di circle organisasi. Ini karena apa yang saya rasakan ketika hidup di dunia organisasi, khususnya berkumpul dengan orang-orang lain, dituntutnya untuk mendewasakan diri itu karena kita sudah dikasih suatu tugas yang lebih berat. Tugas itu tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk orang lain. Karena ketika kita sudah dikasih tugas, sudah dikasih amanat, otomatis bagaimanapun caranya kita akan terus berusaha. Entah itu harus belajar lah, entah itu harus meniru orang lain kah, entah itu harus berkomunikasi dengan lain. Karena yang mendewasakan diri itu ketika diri kita sudah dibenturkan dengan yang namanya permasalahan. Nah, di sana kita bisa mengambil makna bahwa ketika di setiap permasalahan pasti akan terbesit di dalam otak kita berpikir tentang caranya bagaimana untuk menyelesaikannya. Nah, cara mengatasinya harus bagaimana untuk bisa kemanfaatan. Saya sepakat ya dengan Bro John sendiri bahwa organisasi lebih berpengaruh pada pendewasaan diri kita. Jelas. Kekurangan dari circle pertemanan itu apa sih? Kekurangan gitu. Kenapa organisasi lebih dominan mendewasakan kita? Artinya bahasanya kita sepakat bahwa circle pertemanan itu kurang mendewasakan. Nah, kenapa gitu ke circle pertemanan kurang mendewasakan dalam lingkungan pertemanan biasa gitu? Ya, karena circle pertemanan itu menurut gue hanya sebatas temu dan pulang, bro. Jadi makna temu dan pulang itu dalam pertemanan itu hanya meluapkan rasa jenuh kita di dalam pertemuan itu. Jadi ketika kita sudah waktunya untuk pulang dan sudah merasa hidup kita sudah terasa nyaman dan bahagia, ya pergi. Itu pun belum tentu kita main lagi. Artinya bahwa pertemanan itu hanyalah sebuah pertemuan sepintas. Jadi tidak pernah memikirkan alur-alur selanjutnya mau seperti apa dan tidak bisa bermain lebih lanjut tentang masa depan. Circle pertemanan itu berarti artinya circle pertemanan itu lebih cenderung mementingkan apa yang dirasakan masa kini, tidak mementingkan masa depan ya. Kalau circle organisasi ada yang namanya membahas masa kini, ada yang membahas masa depan ataupun mengungkit masa lalu menjadikan pelajaran. Jelas. Jadi dalam sistem keorganisasian itu sudah bukan level lagi pertemanan, tapi ada dari awalan itu menjadi persahabatan, ketika sudah mendalami dalam organisasi menjadi kekeluargaan. Nah, di sana terbentuklah suatu kedewasaan kita. Jadi dari tiap masing pribadi sudah mengemban tugas dan sudah bisa melihat tugas orang lain. Jadi disitulah terbentuk saling membantu, saling menjaga, saling melengkapi dan saling membesarkan. Itu yang berpegang teguh untuk mendewasakan diri. Artinya circle organisasi lebih mengarahkan kita menjadi sebuah pertemanan yang menjadi keluarga. Iya, jelas. Kalau circle pertemanan mengarahkan kita menjadi
kalau temannya udah gitu, kebutuhannya udah, malah jadi orang asing. Oh, gitu. itulah Malah jadi orang asing. itu dari circle pertemanan semata. Tapi kenapa sih orang-orang itu terjebak dalam nyamannya zona circle pertemanan? Ya karena kembali lagi, menurut gue kembali lagi kepada diri masing-masing. Kenapa kita lebih nyaman di dalam pertemanan? Bagaimana kita bertemu dengan orang lain soal pola pikir. Entah kita hanya untuk meluapkan rasa jenuh untuk mencapai suatu kesenangan sepintas itu, ataukah kita punya niatan dari masing-masing pribadi kemudian sudah bertemu menjadi suatu pertemuan untuk bisa melangkah lebih lanjut seputar kehidupan ke depan seperti apa dan bagaimana. Itu merupakan circle pertemanan menurut gue. Balik lagi ke organisasi, ada juga permasalahan di organisasi. Seperti yang kita tahu ya, untuk saya sendiri kalau saya mulai dari MTS udah berorganisasi, bahkan udah aktif, masuk ke SMA mengaktifkan lagi organisasi. Sedangkan Bro John sendiri kan menyadari pasti bahwa pas MTS tidak terlalu aktif organisasinya. Nah, ada permasalahan di sini. Ada teman-teman saya yang tadinya itu anak organisasi gitu. Tadinya anaknya seperti yang kita tahu betapa pentingnya circle organisasi, tapi mereka malah keluar daripada circle organisasi. Nah, pola pikir yang seperti apa dan penanggapan yang seperti apa ketika kok mereka tidak dapat apa-apa dari organisasi? Berarti menurut gue nih ya, kembali lagi ke pandangannya, bahwa di dalam organisasi itu entah kita mau mencari jati diri untuk bisa menemukan kemampuan kita itu di bidang apa dan mendalaminya, ataukah ketika kita masuk organisasi hanya bisa untuk mencari sensasi. Dalam artian mencari sensasi itu kita ingin dipandang orang lain bahwa dia aktivis, bahwa dia itu aktif dalam suatu kegiatan lah, bisa mengatur orang lah atau apalah. Intinya ada dua faktor yang menyebabkan orang-orang tidak bertahan di organisasi menurut gue. Yang pertama, hanya meluapkan rasa jenuh untuk bisa mencari sensasi dalam organisasi, dan yang kedua ingin dipandang lebih oleh orang lain yang tidak setara dengan dia mengikuti organisasi itu. Artinya kadang ada orang yang mengikuti organisasi karena ingin dipandang dan ataupun ingin nyimpen nama atau ikut-ikutan namanya aja biar pang nama. Ya, nah namanya biar terpampang di organisasi. Cuman kadang ada orang bahasanya itu kadang dia terjebak karena sensasinya itu kurang sehingga bahwa organisasi itu tidak menyenangkan. Sedangkan orang-orang seperti kita malah mencari jati diri di organisasi sehingga semakin kita mendalami organisasi, semakin kita menjadi diri sendiri dan semakin kita menjadi dewasa. Iya. Ya. Tapi gini bro, ketika yang tadi yang hanya mencari pandangan dan juga mencari sensasi di organisasi, tidak banyak orang yang seperti itu. Ada sedikitnya orang-orang ketika awalannya berniat organisasi hanya mencari sensasi dan mencari pandangan, tetapi ketika dibenturkan dalam suatu permasalahan dan mendalami artinya itu permasalahan untuk bisa menemukan solusinya, dia akan sadar sendiri bro ketika sudah mencapai titik jati dirinya. Berarti ada juga maksud Anda ada juga orang yang setelah masuk organisasi tapi karena di organisasinya dia belum menemukan jati dirinya dan dia keluar dari organisasi tersebut, bahkan ada juga orang yang bisa disebut dia itu bisa menemukan kedewasaannya akibat keluar dari organisasi, atau seperti gimana? Jadi gini bro, pandangan gue, orang-orang yang hanya mencari sensasi dan pandangan ketika dia lebih kejam, lebih serius, lebih tekun di dalam dunia organisasi, akan sadar sendiri ketika sudah menemukan titik jati dirinya bahwa organisasi itu sangat penting, bahwa organisasi itu sangat bermanfaat bagi dirinya dan orang lain khusus umumnya. Nah, jadi tidak sedikit orang yang sadar sendiri setelah menemukan jati dirinya ketika bergaul di organisasi, tetapi pada awalnya hanya mencari sensasi itu. Oke, saya sedikit paham ya. Saya sedikit paham maksud Anda. Ada orang
Mungkin seperti itu, tapi saya masih terngiang-ngiang gitu bahasan Anda gitu karena terbelit-belit. Ada permasalahan di gini. Katanya anak organisasi dari mulai SMP, SMA, kuliah. Nah, ini kita bahas lagi ke video yang masa lalu, kita tentang yang namanya orang yang terjebak dalam zona aneh ya. Menurut saya zona aneh. Dia aktif organisasi, dia mempunyai jati diri di organisasi, tapi setelah itu dia tidak bisa menemukan arti dirinya dalam kehidupan. Jadi dia bisa menemukan arti dirinya dalam organisasi, entah itu dia sebagai ketua, entah itu sebagai anggota, entah itu sebagai tugas-tugas yang dia kerjakan. Tapi setelah mengaplikasikan kehidupan, dia seakan-akan kehidupan organisasi itu bertolak belakang. Jadi seperti dia yang malah masuk PT, artinya kan kalau anak organisasi udah tahu yang namanya kerjasama, jadi gak mungkin dong hidupnya masing-masing. Tapi kan ada juga orang yang setelah organisasi malah masuk sebuah ya pribadi masing-masing lah, kayak sebuah PT kan itu udah urusan hidup masing-masing, tidak bekerja sama lagi sama organisasi yang dulunya dia tahu bahwa organisasi itu harus bekerja sama. Karena yang saya pahami itu kalau udah masuk PT bukan lagi membahas mencari jati diri, tapi udah membahas uang sama diri masing-masing. Nah, kenapa ada orang-orang seperti itu gitu setelah masuk organisasi, tapi keluar dari setelah pengalamannya dalam organisasi, dia malah melanjutkan kehidupannya untuk memikirkan diri masing-masing. Ya menurut gue kembali lagi kepada dirinya itu, kenapa dia lebih mementingkan untuk kerja di pabrik hanya demi menutupi kebutuhan pribadinya. Karena tidak semua orang yang masuk ke dalam organisasi itu sama rata derajat hartanya lah, derajat kepunyaannya lah, dan yang lainnya. Barangkali mungkin ketika dia lebih memilih ke dunia pekerjaan, khususnya bergelut dengan uang, bergelut di dunia kepabrikan ataupun keindustrian, karena sudah terpepet sama namanya kebutuhan pribadinya. Mungkin ada faktor, berarti ya ada faktor yang menyebabkan faktor khusus yang menyebabkan bahwa dia harus terus di organisasi. Tapi apakah dia termasuk orang organisasi satoris ataupun ya aktivis yang paham organisasi ketika dia lebih memilih kerja di pabrik ataupun kerja di PT ataupun lebih memilih jadi telunjuk orang lain? Karena yang kita tahu bahwa organisasi itu tidak mengajarkan kita untuk menjadi selalu berada di telunjuk orang lain. Organisasi mengajarkan kita bisa memimpin, bisa dipimpin, dan akan menjadi orang yang terpimpin gitu. Ya bisa aja bos, karena meskipun kita sudah bergelut di dalam dunia organisasi, tidak bisa melegalisasi bahwa diri kita itu harus menjadi pemimpin setelahnya itu. Jadi artian ketika kita sudah bergelut di dunia keorganisasian, kepemimpinan, jadi harus tahu, bahkan harus bisa menyesuaikan bagaimana caranya ketika kita dipimpin, bagaimana caranya ketika kita bisa diarahkan, bagaimana cara kita bisa memimpin. Karena pemimpin yang hebat itu tidak langsung menjadi orang yang dari pemimpin. Berarti bisa disebut bahwa orang yang masuk pabrik atau orang yang masuk PT bisa juga dia itu mendalami dalam artian dipimpin oleh perusahaan. Artinya kan dia bisa juga karena tadinya terbiasa dipimpin oleh orang lain, dia masuk perusahaan agar bisa dipimpin lagi atau gimana? Iya, justru begini, ketika kita sudah menggeluti dunia kegiatan khususnya dalam organisasi, ketika masuk dunia pekerjaan, otomatis kalau paham kreativitas dan inovasi di dalam suatu bidang pekerjaan yang kita geluti itu bahkan menjadi suatu agent of change kalau bahasa gaulnya, agen perubahan. Jadi dia meskipun dipimpin oleh orang lain, tetapi tidak menutup ruang untuk bisa berkreativitas, untuk bisa berinovasi di bidang yang digelutinya itu. Tapi kan fasenya lama, maksudnya fase lama di sini itu kalau pabrik itu kan monoton. Iya. Ada yang namanya ketika ingin berubah menjadi manajer syaratnya harus ini. Artinya kan monoton, meskipun dia bisa kreatif, tapi ya contoh lah seperti pembuatan kain, dia akan tetap di sana gitu. Dalam sip-sipnya dia akan tetap di sana. Artinya
untuk menjadi agen of change ataupun menjadi agen perubahan, dia harus menekuni dengan lamanya gitu di sana, dan terlihat tekunnya oleh bos perusahaan itu ataupun orang yang mempunyai perusahaan tersebut, sehingga ketika perusahaan sadar dia bagus baru ditaikan gitu. Beda halnya dengan orang-orang yang seperti kita, orang-orang yang bergelut terus dalam organisasi, bahkan ingin membuat hal baru, dalam artian membuat hal baru itu musyawarah untuk menjadi agen of change yang benar-benar agen of change gitu. Enggak masuk dulu dalam dunia kepemimpinan orang lain. Kita membuat dunia kepemimpinan diri sendiri tanpa merugikan orang lain gitu. Nah, di sini yang jadi permasalahannya itu mereka itu berpikir gak gitu bahwa ketika sudah masuk pabrik mereka akan terjebak dalam paradigma bahwa monoton gitu. Ya kan kemungkinan besar akan sadar sendiri soal jebakan atau tidaknya. Karena dari video awal dulu saya pernah bilang bahwa kehidupan individualis itu akan tercapai semua keinginannya, tetapi prosesnya lama. Beda halnya dengan yang organisasi atau komunalis. Akan tercapai suatu tujuan bersama itu lebih cepat, karena ketika ada kekurangan di situ pasti ada yang melengkapinya. Nah, kita samakan lagi ke ke permasalahan yang menjadi karyawan ini yang bergelut di dunia kepabrikan, bahwa di dalam dunia kepabrikan meskipun sekreativitas apa diri kita, seinovatif apa diri kita dalam suatu bidang usaha itu dikerjakan oleh sendiri, otomatis agak lama prosesnya untuk bisa mencapai apa yang kita inginkan, karena banyak kekurangan yang harus diperbaiki dan hanya dilengkapi oleh diri sendiri hasil perbaikannya itu. Oke, saya sedikit mengerti. Cenderung menjadi orang yang tadinya organisasi harus menjadi individualis, ya gitu, seperti itu. Iya. Dan untuk kita sendiri, kita termasuk organisatoris yang menjadi individualis ataupun organisatoris yang menjadi komunalis. Untuk kita. Dalam hal apa? Konteksnya dalam bebas ya. Anda mau mengambil sudut pandang apa? Kita itu termasuk orang mana? Ya kalau di dunia pergaulan kita selalu berkumpul, itu disebutnya kan organisatoris lah. Ya, tetapi dalam hal kegiatan kita belum pernah merancang suatu kegiatan yang bersifat komunalis ataupun yang bersifat organisatoris. Jadi hanya pergaulan semata kita berkumpul. Untuk kreativitas masih kita individualis ya. Untuk kreativitas kita masih individualis, tapi untuk mungkin pola pikir kita sudah sudah di fase organisatoris. Tapi untuk setiap tindakan kita masih dalam kepribadian masing-masing. Oke, mungkin sekian ya, segitu yang bisa saya dan Bro Zon sendiri bincangkan, karena ya sedikit demi sedikit kita tidak ingin terlalu lama untuk membuat video ataupun membuat bincang-bincang, karena pengen ada waktu lagi gitu, dan juga pengen juga kalian kangen. Banyak berkata banyak salahnya ya Bro, jadi tidak boleh banyak terlalu berkata, tapi banyak bertindak. Yang penting kita ada tindak untuk membuat tag video demi berkembangnya video kita. Dan semoga kalian juga mendukung video. Oke, maaf guys, ada sedikit pemotongan video ya. Itu terakhir yang kita bincangkan. Kita cuman bincang-bincang kita yang sekarang itu cuman segitu. Semoga apa yang kami bicarakan, apa yang kami obrolkan itu bisa bermanfaat gitu. Karena bagaimanapun juga, meskipun kami obrolannya santuy, ada juga ilmu-ilmu yang kalian bisa dapat dari obrolan kami. Pesan-pesan Bro untuk orang-orang yang menonton kita. Pesan cinta. Bebas ya. Jangan cinta terus. Pesan-pesan untuk orang yang bahasanya itu, mereka harus sadar bahwa memilih circle pertemanan itu penting, dan lingkungan yang mendewasakan mereka itu harus tahu di mana. Sebetulnya untuk menyadarkan diri sendiri menjadi seorang yang berkomuniti atau komunitas, kembali lagi kepada dirinya, karena itu pilihan. Tetapi kata dari saya bahwa suatu pergaulan,
suatu lingkungan, suatu komunitas itu sangat penting untuk diri kita dalam mengaplikasikan kemampuan kita dalam suatu hal. Oke. Terima kasih Bro John untuk pesan-pesannya. Jangan lupa ya guys, subscribe ataupun subscribe ya channel YouTube saya. Semoga channel YouTube saya semakin berkembang ya. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.